dari teman-teman semua? Ya, alhamdulillah cukup baik dan sedikit capek karena banyak tugas sama banyak kegiatan. Banyak tugas ya. Terpaut udah di semester 3. Wow. Ngomong-ngomong, kita kan mau membahas perihal penyalahgunaan anggaran ya dalam sektor pemerintahan. Menurut kalian, ada yang bisa sharing nggak nih apa itu arti dari penyalahgunaan anggaran? Kalau dari aku sendiri, penyalahgunaan anggaran itu lebih ke anggaran yang tidak digunakan sesuai tupoksinya. Mungkin teman-teman ada yang memiliki tambahan yang lebih rinci. Kalau aku sih pendapat sih, kalau menurut aku ini penyelenggaraan anggaran ini adanya anggaran dari pusat yang tidak disalurkan dengan baik. Jadi anggaran ini diselewengkan ke arah yang salah, walaupun seperti itu penggunaan pribadi atau digunakan sesuai iya benar ya, fungsinya. Itu pun kadang di akhir laporan itu banyak Dimanipulasi Pembohongan gitu ya. Oke. Jadi kalau aku bisa simpulkan nih, jadi penyalahgunaan anggaran itu anggaran yang seharusnya dipakai untuk suatu program itu disalahgunakan untuk yang lainnya gitu ya. Oke, baik, kita next ke pertanyaan berikutnya. Menurut kalian, apa aja sih bentuk-bentuk penyalahgunaan anggaran yang sering terjadi dalam administrasi publik atau dalam sektor publik ini? Ini kan udah ada penggelapan dana ya. Terus yang banyak juga tuh kayak markup anggaran gitu loh. Jadi biayanya tuh dilebih-lebihin gitu buat laporan kegiatan. Terus juga mungkin bisa kayak semacam proyek fiktif yang dibuat-buat. Jadi dana itu dimanipulasi untuk proyek yang sebenarnya itu nggak ada. Kayak gitu. Terus kalau kata aku sih adanya hutang liar ya. Jadi dari pusat ini udah ada anggaran, tapi si pejabat ini masih narik anggaran dari masyarakat umum buat kalau kata orang sih pelicin gitu ya. Biar cepet. Jadi itu adanya pungutan liar itu menurutku juga masuk sih. Aku sih itu penyalahgunaan hibah atau bansos ya. Mengalihkan dana bantuan atau hibah untuk tujuan yang tidak sesuai, tidak semestinya gitu. Oh, jadi bansos itu diberikan kepada yang tidak sesuai atau Tidak sesuai sasaran. nggak sesuai sasaran, atau bisa jadi dana yang dari pusat misalnya 20 jadi 10 gitu. Iya, bisa. Aku juga mau sharing nih, di kotaku, kota asalku, itu ada pembuat jembatan yang menggunakan dana dari APBN, itu menggunakan anggaran dana yang cukup besar, yakni 200 juta, dan itu pun direalisasikan dalam bentuk yang tidak sesuai, kayak nggak layak dalam segi bahan-bahannya, terus realisasinya itu nggak sesuai dengan yang seharusnya. 200 juta itu kan lumayan banyak ya, tapi jadinya itu cuma kayak jembatan yang sudah lama gitu, udah Jadi pembangunannya nggak maksimal gitu ya. Tapi kalau dilihat dari dana ini cukup tinggi, tapi hasilnya tidak sesuai. Bahkan itu juga ada loh dalam sektor pemerintahan kita. Ngomong tentang penyalahgunaan anggaran nih, kalian tahu gak sih tentang kasus yang baru-baru ini tentang mantan Menteri Pertanian? Ada yang tahu gak sih? Yang SJL itu ya? Benar. Gimana tuh Kak, kalau boleh tahu? Kalau yang senang aku sih ya, 10 tahun aku ini mantan Menteri Pertanian ini kita sebut pakai inisial aja kali ya. Ya boleh. Pak SJL ini menyuruh bawahannya untuk mengumpulkan dana dari pemerintahan sebanyak 20%. Bayangin, dana dari pemerintahan setiap ada dana tuh harus disisihkan 20%. Kalau mereka nggak mau, mereka begitu parah banget gak sih? Wow. Itu sama aja kayak pemerasan Nah, dan itu dikumpulin dengan jumlah 44,5 miliar. Wow. Wah, itu gede banget. Jadi dana yang harusnya dialokasikan untuk keperluan lain itu digelapkan ya? Benar, harusnya disalurkan ke petani-petani desa gitu buat subsidi pupuk atau apa, dibuat dana pribadi dari dia dan cucu-cucunya buat beli barang-barang mewah, mobil gitu. Itu menurutku banget banget, dan ini bisa nyambung banget sih sama topik kali ini kalau kata aku. Wow.
sih. Oke, baik, udah ditarik kesimpulan bahwa penyalahgunaan anggaran itu ada 3. Yang pertama penggelapan dana, yang kedua ada make up anggaran, yaitu anggaran yang seharusnya buat keperluan yang harganya kemungkinan masih stabil itu kayak ditambah-tambahin gitu kan. Terus ada lagi yang proyek fiktif, kayak seakan-akan pemerintah itu mengadakan suatu proyek pembangunan padahal itu nggak ada Realisasi. Oke, kita next ke pertanyaan kedua. Bagaimana etika administrasi publik itu berperan dalam penyalahgunaan anggaran? Menurutku peran etika administrasi publik sendiri dalam mencegah penyalahgunaan anggaran itu bisa dengan transparansi, seperti memastikan semua informasi anggaran dapat diakses oleh publik dan mencegah adanya praktik atau proyek fiktif tersembunyi. Terus yang kedua itu ada akuntabilitas yang akan fokus kepada menekankan tanggung jawab setiap pejabat atas setiap penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah. Aku setuju banget sih, karena dari etika sendiri ini kita belajar tentang akuntabilitas sama transparansi kan. Jadi kita harus bisa membuka kepada publik, bukan membuka apa ya, maksudnya kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan di pemerintahan gitu. Apalagi soal anggaran nih, apa ya, sensitif banget pasti. Jadi masyarakat juga bisa lihat pemerintah ini gunain dana negara buat apa sih gitu. Jadi kita juga dapat kepercayaan dari masyarakat juga. Terus juga harus itu ya, menjaga integritasnya. Jadi mereka para atasan tuh harus jujur, terus gak korupsi lah intinya. Pastinya butuh tanggung jawab besar sih itu. Soalnya kan kalau dalam ranah pemerintahan ya kan kita berhak tahu ya informasi-informasi apa yang ada di sektor publik. Contohnya dalam anggaran itu kan kita juga berhak tahu ya apa digunakan untuk apa aja. Terus kita juga berhak untuk menelusuri. Pemerintah harusnya menjaga transparansi ya dan pertanggungjawaban kepada publik atas ini gitu. Tapi pastiin dulu masyarakat ini bisa mengakses informasi itu dulu gak sih? Iya, akses informasi. Kadang kalau misalnya ada mahasiswa ya buat meneliti suatu informasi gitu, kadang informasinya masih setengah-setengah. Jadi kayak adanya masih tahun 2020 padahal ini kan udah tahun 2024. Itu kan kalau misalnya buat penelitian lah itu kan ketinggalan banget ya. Itu kita next ke pertanyaan berikutnya ya. Menurut kalian, apa sih dampak penyalahgunaan anggaran itu terhadap masyarakat dan pembangunan negara? Ini tuh membuat ketimpangan sosial. Dana yang seharusnya itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat nih ya, malah diselewengkan, menyebabkan kesenjangan sosial semakin dalam banget. Dan juga itu akan menyebabkan kerugian negara ya, karena dana publik yang disalahgunakan itu merugikan keuangan negara serta pembangunan infrastruktur negara kayak gitu sih. Terus masyarakat jadi kayak kurang percaya gitu ya sama pemerintahannya. Kurang berpartisipasinya tuh kurang gitu mereka. Ya, aku pernah baca bukunya dari birokrasi sih, bahwa birokrasinya itu kotor lah. Masyarakat itu jadi kurang percaya sama apa yang dilakuin pemerintah lah. Jadi program-program yang diberikan pemerintah itu masyarakat kurang menerapkan. Jadi cenderung kayak bahasa kasarnya itu kayak membantah dari programnya pemerintah. Padahal nggak semua pemerintah itu kan buruk. Banyak juga pemerintah-pemerintah yang masih mengedepankan akuntabilitas dan pertanggungjawaban publiknya itu. Berarti gini ya, kalau masyarakat udah turun rasa kepercayaannya, mau sebagus apapun programnya pemerintah, masyarakat nggak bakal percaya lagi, dan itu juga berpengaruh balik lagi ke masyarakat dan lebih. Nah, itu jadi tugas kita sih sebagai generasi Z atau Gen Z ya sebenarnya. Tentang bagaimana kita nanti mengubah kepercayaan publik itu menjadi lebih percaya dalam sektor pemerintahan gitu. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Menurut kalian, apa sih langkah-langkah yang efektif yang dapat dilakukan pemerintah itu dalam mencegah penyalahgunaan anggaran? Oke, baik.
kita next ke pertanyaan berikutnya ya. Menurut kalian apa nih langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan anggaran ini? Menurutku yang pertama dan yang paling penting itu adanya pengawasan yang melibatkan lembaga independen seperti mungkin OJK untuk memantau penggunaan anggaran dan rutin melakukan audit secara berkala. Jadi untuk mengecek apakah dananya anggaran ini itu digunakan sesuai tupoksinya seperti itu. Kalau kata aku sih peningkatan hukum aja ya, karena kalau menurut aku ini hukum di Indonesia buat yang korupsi itu kalau kata aku sih kurang ya, karena banyak kasus yang ditayangkan di televisi atau media-media lain ini kalau tersangka korupsi ini hukumnya lumayan ringan daripada seorang yang ketahuan mencuri ayam di kebun atau apa gitu, dan itu perbandingan atau gap yang sangat jauh kalau kata aku gitu. Jadi hukum di Indonesia buat para penyeleweng anggaran ini perlu ditingkatkan lagi sih. Biar mereka itu juga jerah, nggak ngelakuinnya lagi gitu kan. Benar. Kalau kayak gitu kan nanti yang lain ikut malah cuma dihukum kayak gitu doang. Jadinya pada FOMO ikut-ikutan korupsi gitu ya. Karena dianggapnya itu hukumannya cuma sebatas itu aja. Oke, nanti yang di highlight nih di sini tuh pengawasan dari pusatnya ya yang diperketat. Soalnya masih banyak nih program-program yang dimana pemerintah itu udah percaya, misalnya dalam tingkatan kita aja sebagai mahasiswa, banyak kan dosen yang memberikan kayak dana ke mahasiswanya buat ngerealisasiin sebuah program, dan yang dimana mahasiswanya itu menerima uang tersebut akan tetapi tidak merealisasikannya sebagaimana mestinya dengan membuat banyak nih nota-nota palsu atau Kayak apa PMB gitu. itu harus dananya harus sesuai sama yang kita rencanain gitu kan. Iya, bener-bener banget. Jadi korupsi itu bisa dimulai dari hal kecil. Kecil banget. Jangan ya. Bahkan dalam lingkungan keluarga pun korupsi itu sebenarnya jangan ya. Kita sebagai sektor publik itu harus sebisa mungkin untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan cara hal-hal yang seperti menghindari penyalahgunaan anggaran agar publik itu percaya dengan program-program yang akan kita realisasikan nantinya gitu. Terus kita next ke pertanyaan berikutnya. Menurut kalian bagaimana sih peran mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat tentunya dalam mengawasi penggunaan anggaran publik? Menurutku bisa dimulai dengan penyuluhan advokasi atau kampanye melalui organisasi mahasiswa seperti BEM atau himpunan mahasiswa. Itu bisa mengadakan sebuah kampanye untuk mendorong pengelolaan anggaran yang lebih baik untuk kedepannya, seperti mempromosikan transparansi serta akuntabilitas anggaran. Nah, dari situ mereka dapat bekerja sama dengan media-media TV atau media publik untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan transparansi anggaran seperti itu. Kalau kata aku sih mungkin dari diri kita sendiri dulu sih, karena diri kita ini perlu ditanamin kesadaran kalau penyelenggaraan anggaran atau penyalahgunaan anggaran ini punya dampak yang besar banget bagi kita, bagi masyarakat, bagi pemerintahan juga. Jadi kita harus sadar diri dulu kalau penyalahgunaan anggaran ini sangat salah dan Perlu diperbaiki. iya benar, Nggak boleh dilakukan. Ini juga itu pondasi utama sih. Iya benar. Dalam mengawasi anggaran publik itu menurut aku peran mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat itu ini kan udah era digitalisasi ya. Kita tahu bahwa pemerintah itu sedang mengadakan suatu program dan itu kan ada pertanggungjawabannya. Nah, kita bisa cross check nih dari situ, benarkah dana itu digunakan untuk sebagaimana mestinya. Itu kan pasti ada gap ya kalau ada unsur yang mencurigakan, itu kita bisa cross check di situ. Kadang kan orang kalau udah SPJ dari pemerintah itu turun dalam suatu program, itu kan cenderung mengabaikan bahwa oh ternyata program ini udah terrealisasikan, padahal dalam penyalahgunaan anggaran itu bisa ada 3 tadi, penggelapan, make up anggaran atau proyek fiktif. Dan bisa aja nih SPJ-nya udah turun, terus programnya udah terrealisasikan, ternyata anggarannya yang di gitu. Kalau kita nemuin gitu nih, kira-kira
kita bisa laporan nggak sih Kak? Bisa. Apalagi ini yang aku bilang tadi di era digital ya, kita viral kan. Kita sebagai adalah salah satu caranya ya, biar mereka tuh juga Kak, aduh aku diviralin nih, masa aku gitu lagi gitu Oh, kan. jadi dia punya sanksi sanksi sosial. Sanksi sosial. Digital itu kan kayak bakal bisa ditemuin kapanpun. Baik semuanya, kesimpulan dari diskusi kami kali ini yakni penyalahgunaan dalam pelayanan publik itu merupakan masalah yang serius dan sangat krusial di era sekarang ini yang sangat merugikan masyarakat dan juga menghambat pembangunan infrastruktur khususnya di Indonesia. Bentuk-bentuk penyalahgunaan ini meliputi korupsi, make up anggaran, dan juga proyek fiktif untuk mengalihkan dana publik untuk kepentingan pribadi, sedangkan manipulasi anggaran menyebabkan alokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan realita. Etika administrasi publik berperan sebagai pencegahan dalam penyalahgunaan anggaran melalui penerapan transparansi dan akuntabilitas. Pendidikan pegawai negeri tentang etika publik dan reformasi hukum yang ketat perlu untuk ditunjang dalam mencegah pemikiran penyalahgunaan anggaran khususnya pada calon pegawai negeri sipil ataupun pemerintah negara. Tentunya kita sebagai masyarakat sekaligus mahasiswa juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi penggunaan anggaran publik melalui partisipasi aktif dan pemantauan terhadap proyek-proyek pembangunan pemerintah. Dengan langkah-langkah ini diharapkan pengelolaan anggaran ini menjadi lebih baik, transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Diskusi ini sepertinya udah cukup ya. Kami dari kelompok 5 mencukupkan diskusi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.